Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam program kesayangan Anda, Doncast. Saya Doni The Kaiser. Biasanya setelah ini ada yang menyambung, Don Bosco Selamun. Sama-sama Don, tapi khusus edisi kali ini saya tampil sendiri mewakili Bang Don, tapi tidak mengurangi program kita, Doncast. Dan pemirsa, tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi dalam hitungan hari kita masuk di tahun 2025. Sepanjang tahun 2024 banyak sekali peristiwa politik di tanah air kita. Mari kita kulik, mari kita diskusikan tentang kaleidoskop khususnya politik dalam negeri sepanjang 2024. Tentunya dalam program Doncast. Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan tamu istimewa kali ini, seorang yang sudah tidak asing lagi wajahnya, kalau kita bicara soal politik, apalagi di layar Nusantara TV, beliau sering kami hadirkan, Jerry Subampo, Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Apa kabar Bung Jerry? Baik. Sehat ya? Bang Don nih, Bang Don yang satu. Iya, Don Senior lagi istirahat dulu. Yang ini Don Junior. Selamat Hari Natal, Ya, Bang Jerry. terima kasih. Selamat juga Ya. merayakan dengan saudara-saudara, karena Indonesia ini udah hari raya keagamaan itu sudah jadi hari raya bersama sebetulnya. Betul. Itu bagian dari keunikan negara ini ya. Ya, itulah cirinya kita Indonesia sebenarnya yang harus kita pertahankan. Iya, iya. Tapi sepanjang tahun 2024 banyak sekali peristiwa yang kadang ngeri-ngeri sedap ini kan. Oke, sebelum lebih spesifik, Anda membaca dan memetakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang 2024. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, yang paling penting sebenarnya di 2024 itu kan pemilu ya. Ya. Lalu pemilu di awal tahun, lalu pilkada di akhir tahun. Nah, tapi pemilu sebagai sebuah peristiwa rutin sebetulnya ya biasa-biasa saja gitu ya. Nah, yang membuat dia istimewa di 2024 ini ya pilkadanya menjadi serentak untuk seluruh Indonesia gitu ya. Dan pemilu sebetulnya muncul presiden baru ya, karena 20 tahun sebelumnya kita SBY baru Jokowi gitu ya, dua periode. Ya. Nah, tapi yang menarik dari dua peristiwa ini sebetulnya pemilu 2024 itu, Pilpres khususnya, itu kontroversi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan usia. Itu ya. Lalu lanjut di pilkada. Pilkada itu kan ada juga putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan usia juga. Gitu ya. Iya. Nah, yang menarik ini karena usia yang di Pilpres itu terkait dengan Gibran, Wapres, ya, cawapres yang sekarang gitu ya. Lalu di pilkada itu terkait dengan Kaisang. Nah, meskipun nggak jadi, meskipun nggak jadi, ya karena di pilkada memang nggak jadi atau sekedar tes ombak sebenarnya itu? Sebetulnya nggak, menurut saya sebetulnya targetnya ada tuh. Ada ya. Tapi nggak jadi karena ada gelombang protes mahasiswa khususnya di 40 kota pada berapa 21 atau 22 Agustus yang lalu ya. Yang kemudian membuat pemerintah harus mengambil langkah yang berbeda, gitu ya, dari oligarki atau kartel politik yang sudah terbangun sejak Pilpres sebetulnya, kan gitu. Jadi dua pemilu kita ini ditandai dengan adanya upaya untuk mengangkangi konstitusi dalam rangka memberi jalan terhadap orang-orang tertentu untuk menjadi calon dan kemudian jadi, gitu ya. Kemudian Kan jadi di awal jadi ini ya. Ya betul. Coba lagi yang kedua, betul. Gagal. Ya, tapi kalau bicara dari perspektif politik, Bung Jerry, itu kan hal yang wajar sebenarnya kalau kita bicara strategi politik. Menurut saya tidak wajar. Tidak wajar. Ya, artinya begini. Saya selalu juga, artinya begini, kita harus menyatakan sikap kritis juga
terhadap orang yang mengatakan ini. Jadi yang wajar dan boleh itu belum tentu baik. Iya, iya. Tadi saya pertanyaannya bukan Betul. Justru saya tidak diarahkan itu ke saya nanti. Betul. Saya tahu ya karena apa yang tadi Bung Don kemukakan sebetulnya mewakili juga pendapat banyak orang. Iya. Kan nggak ada yang salah. Iya. Kan boleh. Ini bagian dari strategi politik gitu ya. Termasuk elit-elit politik. Betul, boleh-boleh saja. Nah, menurut saya disinilah problem yang serius kita di 2024 ini, karena semua hal itu dilihat soal boleh dan tidak boleh. Bukan soal apakah itu baik dan tidak baik bagi demokrasi kita. Iya, jadi lebih kepada etik gitu. Nah, tapi kalau bicara yang hitam hilang. putih jelas. Betul, itu yang hilang. Tapi kan begini juga, ada upaya manipulatif, gitu ya, yang terjadi lewat proses di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung, gitu ya. Karena kita tahu gugatan-gugatan ini kan bagian dari settingan, gitu ya. Tapi ini juga yang menjadi menarik ya, karena upaya untuk memenangkan kontestasi pemilu itu tidak lagi, jadi dia berkembang. Kalau dulu ya dia politik uang, mobilisasi ASN, mobilisasi masyarakat lewat TNI Polri, yang kemudian di pilkada itu juga, di pilkada 2024 ini memunculkan partai baru. Partai coklat, gitu ya. Dia makin terang-terangan lah ya, atau makin masif melakukan itu. Gitu ya. Tapi yang mau saya bilang begini. Maksudnya makin masif karena sudah terlatih selama beberapa pemilu begitu kan? Dan itu betul sekali. Saya memantau pemilu sejak tahun 2003 gitu ya, dan memang fenomena keterlibatan kepolisian ini kuat gitu ya. Nah, tapi saya mau mengatakan yang tadi, saya kembali ke tadi Bung Don ya. 2024 pemilu dan pilkada itu memperlihatkan ada mekanisme dan model baru untuk menang dalam kontestasi pemilu, yaitu memastikannya lewat jalur hukum. Kan politik uang belum tentu, gitu ya. Mobilisasi birokrasi juga belum tentu. Bahkan pakai partai coklat pun belum tentu. Dan cara-cara lain untuk memenangkan sebagaimana yang selama ini kita kenal di pemilu dan pilkada yang lalu. Nah, tetapi lewat mekanisme manipulasi konstitusi lah, pakai tanda petik ya, karena itu istilah yang muncul, dan manipulasi putusan-putusan peradilan dalam tanda petik tentu ya, agar terkesan legal. Ya, agar terkesan legal. Itu sekarang jadi sebuah jalan yang dipilih, gitu. Dan itu yang kita belajar dari 2024 untuk pemilu dan pilkada. Ada yang berhasil, gitu ya, tapi ada yang tidak berhasil, gitu. Jadi catatan paling penting yang berbeda di pilkada di 2024 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya menurut saya itu dalam konteks pemilu kita ya. Seberapa besar itu Bung Jerry melihat bahwa itu mencederai kalau kita bicara demokrasi kita saat ini? Iya, saya kira besar sekali. Karena apa? Karena salah satu analisis yang memperkuat kemunduran demokrasi kita itu soal ini, betapa hukum itu tidak lagi murni putusan untuk mewujudkan keadilan, tapi masuk dimensi-dimensi politik yang bisa mempengaruhi putusan. Dan ini yang kemudian kita lihat. Kalau dalam kasus MK kan jelas, karena Mahkamah Kehormatan MK juga melakukan pemeriksaan dan memperlihatkan memang ada pelanggaran etik yang serius di sana. Bahwa putusan hukumnya itu tetap bisa dijalankan, itu tidak dengan sendirinya menghilangkan pelanggaran etik ini. Dan karena itu dalam hubungan dan dalam kaitan dengan kedepannya, ini akan jadi beban pemerintahan Prabowo selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Ada ganjalan. Oh iya, karena orang setiap kali melihat Gibran itu akan ingat putusan MK. Iya. Gitu, karena ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah kita. Iya, tapi Anda kan melihat bahwa dukungan politik yang diarahkan kepada Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran dalam itu cukup kuat saat ini. Ya, sebetulnya itu kan kita lihat sekarang. Artinya begini, kalau kita mau berandai-andai Bung Don ya, kalau pasangannya Prabowo bukan Gibran, apakah Prabowo akan menang atau apakah Prabowo akan kalah? Gitu ya. Jadi
fenomena Gibran ini tidak bisa kita jadikan semacam variabel ya, yang begitu istimewa terhadap Prabowo menurut saya. Gitu. Karena di situ bahayanya. Karena ya sebagaimana sudah sering kita lihat, Gibran ini menjadi beban Prabowo. Gitu. Karena dalam konteks pemerintahan Prabowo Gibran sekarang, orang bicara Prabowo dengan Gibran itu berbeda. Ya. Itu pasti berbeda. Meski itu satu paket sebenarnya, ya, presiden dan wakil satu presiden. paket gitu ya. Dan memang kan ide Prabowo dengan Gibran juga berbeda. Gibran kita nggak pernah tahu idenya, tapi Prabowo dengan Jokowi saja, kalau kita lihat dalam banyak kesempatan dia berpidato, itu idenya sudah berbeda. Meskipun yang jadi pertanyaan kami selalu adalah bagaimana ide-ide itu diimplementasikan secara secara nyata dalam konteks pemerintahan Prabowo Gibran ini. Itu kan jadi cacat konstitusional itu dalam tanda petik ya, itu akan jadi beban terus 5 tahun ini. Gitu ya menurut saya ya. Dan itu nggak mudah gitu ya, karena dalam sejarah kita ini pertama kali terjadi. Ya, memang gitu. Dan yang di otak-atik itu konstitusi. Gitu ya. Kalau cuma soal politik uang, keberpihakan sana sini, itu sudah biasa dalam pemilu kita. Ini selangkah lebih maju ya. Iya, itu sudah biasa. Belajar ya. Orang ini udah biasa gitu kan. Tapi ini konstitusi, Pak. Oke, tahan dulu di sini, Bung. Karena ini menarik sekali untuk kita pertajam, tapi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Kaiser dan kita masih ngobrol dengan Bung Jerry Sumampo yang tadi kata kuncinya, kalau boleh saya tarik sedikit satu kalimat, hanya ada di Indonesia. Ya, betul. Benar ya? Betul. Di negara lain ada nggak yang kasusnya kalau bicara politik tingkat tinggi di negara itu seperti kita ada? Ya, saya kira saya nggak tahu secara detail ya, tapi sejauh yang kita ikuti memang ini hanya khas Indonesia, karena konstitusi, dan ini kan terjadi di detik-detik menjelang pendaftaran pasangan calon. Waktu dan itu mungkin memang harus begitu ya. Iya, harus kalau begitu. Kalau waktunya gitu. Terlalu jauh betul. Dari sisi ini mungkin dari sisi strategi politik ya. Dia harus dilakukan dalam waktu yang mepet dengan tahapan itu, sehingga publik belum sempat mikir apa-apa gitu ya, sudah terjadi. Nah, ini menarik Bung Don ya, karena berbeda dengan yang terjadi dalam konteks pilkada, putusan Mahkamah Agung terkait dengan usia juga 25-30 tidak lagi dihitung pada saat pendaftaran, tapi ditarik mundur pada saat pelantikan. Nah, ini aneh juga. Karena pelantikan bukan ranah penyelenggara pemilu. Dan kita nggak pernah tahu kapan persisnya waktu dilantik. Sementara butuh kepastian. Itu butuh kepastian. Bahkan sudah ditetapkan misalnya kemarin Februari pelantikan. Tapi tiba-tiba berganti pemerintahan, dia bilang enggak, kita lantik Maret. Berarti kan ada ketidakadilan di sini karena sudah terjadi sebelumnya. Tapi putusan itu ada. Nah, tapi poinnya begini. Karena dia butuh waktu lama, gitu ya, dia butuh waktu lama, sehingga orang masih punya waktu untuk berpikir, gitu ya, dan lama-lama saya kira publik menemukan pikiran-pikiran objektifnya, dan itulah menurut saya protes terhadap upaya untuk tetap menggolkan itu setelah putusan Mahkamah Konstitusi, lewat proses di DPR balik dan lain-lain. Kan reaksi publik itu muncul setelah itu. Artinya, jadi kesadaran publik itu muncul karena waktu yang cukup untuk dia mulai lebih berpikir rasional dan objektif. Ini harus kita syukuri sebenarnya bahwa masyarakat sudah semakin teredukasi, melek politik begitu. Meski kita harus menerima pengalaman yang kan tidak bisa diulang lagi.
Nah itu dia. Sudah terjadi. Itu dia Nah, saya mau problem. balik lagi nih Bung Jerry. Kalau kita sudah bicara satu paket presiden dan wakil presiden, Anda mengatakan sebenarnya ini batu sandungan atau beban bagi pemerintahan ya, Presiden betul. Prabowo. Tapi kan Prabowo satu paket dengan Gibran. Emang Anda tidak percaya bahwa sebenarnya Gibran juga punya peran yang sangat besar dalam tanda petik representasi Jokowi yang mengantarkan Prabowo sampai ke kursi presiden? Iya, kalau itu sudah pasti ya, karena orang mengidentifikasi Gibran dengan Jokowi, Iya. gitu ya. Dan ya faktanya memang Jokowi itu populer dan dia memang masih menjadi magnet untuk orang memilih kepada siapa yang dia berpihak, kira-kira begitu. Nah hanya begini, kalau misalnya kita bisa berandai-andai ya, kalau misalnya Prabowo itu tidak dengan Gibran. Saya kira kalau kita lihat sekarang politiknya, politik kita sekarang ya, Jokowi tidak punya pilihan lain selain mendukung Prabowo. Kalau tidak sama Gibran. Jadi artinya begini, kalaupun Gibran tidak menjadi wapres, saya yakin sekarang kalau lihat dinamika sekarang, meskipun variabelnya masih bisa berubah, Tetap didukung Prabowo. Jokowi akan tetap dukung Prabowo karena dari 3 calon ini yang paling mungkin dapat dukungan Jokowi itu adalah Prabowo. Dan nggak mungkin Pak Presiden Jokowi ketika itu tidak akan memilih satu calon untuk dia dukung, nggak mungkin. Itu karena dia masih punya kepentingan untuk legasinya diteruskan. Dan itu kan deal-dealan dia juga dengan calon Presiden Prabowo. Karena dalam proses proses pemerintahan di masa-masa terakhir, kan kita tahu kemudian ya terungkap bahwa memang Jokowi ini tidak mungkin dengan PDIP lagi, gitu ya, karena semua ide-ide yang dia sampaikan ke PDIP baik secara terbuka maupun lewat orang-orang tertentu itu mentok tuh, dan dia merasa bahwa dia nggak mungkin dengan PDIP. Ya pertama soal 3 periode, yang kedua memperpanjang 1-2 tahun masa jabatannya. Lalu yang ketiga ya mencalonkan Gibran gitu. Dan itu kan di PDIP posisinya jelas tuh. Jadi artinya apa? Di titik itu Jokowi merasa tidak mungkin dengan PDIP. Karena itu nggak mungkin dengan Ganjar. Meskipun Ganjar sejak awal di-endorse oleh Jokowi. Tapi di pertengahan jalan nggak bisa lagi. Gitu ya, karena partai. Kongsi ya. Ya, jadi kalau lihat dari 3 ini, memang cuman Prabowo Jokowi bisa masuk dan mendukung. Artinya bagi Prabowo ini adalah pilihan yang rasional. Bagi Jokowi juga sama kan? Ketemu di situ kan kepentingannya. Betul. Cuma memang waktu itu Prabowo nggak sadar kalau dia nggak ambil Gibran, Jokowi akan ke dia atau tidak. Iya, kalau lihat sekarang pasti Jokowi akan tetap ke Prabowo. Artinya apa? Kalau wapresnya Prabowo bukan Gibran, gitu ya. Siapapun wapresnya Prabowo, tetap dengan dukungan Jokowi, Prabowo akan menang. Pasti jadi. Apalagi kalau maunya Pak Jokowi, pasangannya Prabowo Ganjar ya. Ya apalagi kalau pasti jadi itu sempat dipasangkan, cuma Mas Ganjar nggak mau, PDIP juga nggak mau. Oke, kita turun ke kontestasi politik besar juga yang kedua, Pilkada serentak. Nah ini juga menarik sekali nih. Ya, tapi kan kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman pilkada sebelumnya, sebenarnya kita lebih maju ya Bung ya, dan banyak belajar. Tapi dari kacamata Anda evaluasinya seperti apa? Iya sebetulnya betul bahwa kita makin bisa lah melaksanakan pilkada gitu ya. Masyarakat juga relatif sudah makin gampang lah terlibat dengan pilkada. Meskipun kesangsian dan kekecewaan itu tetap ada karena problem-problem lama itu tidak pernah selesai, tidak pernah berkurang, gitu ya. Ini juga yang menurut saya menimbulkan catatan publik terhadap proses-proses demokrasi khususnya pilkada, gitu ya. Di sisi lain kita makin paham, gitu ya. Tapi juga di sisi yang sebelahnya kita juga makin paham bahwa soal-soal yang terjadi ini nggak bisa kita selesaikan. Apa ini? Maksudnya tonnya lebih negatif? Lebih negatif. Ya, maksud saya gini, politik uang kita makin tahu nggak bisa diselesaikan.
Ya, dia akan terjadi dalam pilkada pemilu dan seluruh perangkat hukum yang disiapkan untuk menindak yang begini-begini dalam konteks pilkada misalnya atau pemilu tidak mampu. Tapi ada sesuatu Misalnya, yang gitu ya, misalnya. menurut saya agak anomali ya kalau kita bicara tentang misalnya pengalaman di kontestasi pilpres sebelumnya, kemudian masyarakat Anda katakan sudah lebih teredukasi, kemudian kita masuk ke pilkada serentak, tapi kenapa tokoh-tokoh yang kemudian didukung oleh Pak Jokowi misalnya, kalau sebelumnya kita anggap itu sebagai sesuatu yang mencederai demokrasi, itu jadi loh Sumatera Utara, Jawa Tengah. Ya kan nggak semuanya jadi. Nggak semuanya jadi kan, itu juga bisa jadi catatan gitu ya. Jadi bahwa pengaruh Pak Jokowi itu masih cukup kuat, iya. Tapi sebetulnya juga memperlihatkan mulai menurun gitu, karena DKI itu kan effortnya habis-habisan. Iya. Itu gagal. Kemudian setengah hati juga di situ. Ya, ya bisa bilang setengah hati ya, tetapi sebetulnya endorse terhadap Ridwan Kamil kan jelas kelihatan gitu. Ya. Nah, yang memang agak ya kalau kita bicara Banten misalnya, Banten itu kan endorsement Jokowi nggak terlalu kuat malah. Dibanding dengan Jawa Tengah. Iya, iya. Tapi Banten menang juga. Efek ya? Ya, Prabowo efek mungkin gitu ya. Jadi saya kira dengan kasus DKI gitu ya, sebetulnya ini juga memperlihatkan Jokowi efek itu memang makin kecil ya. Ya ada kaitannya dengan situasi masyarakat di setiap provinsi gitu ya. Tetapi itu tetap menurut saya bisa kita catat sebagai ya memang pengaruh Jokowi itu makin lama mulai memudar. Mulai memudar gitu ya. Artinya dalam konteks ini tadi ya. Iya, iya. Dan kalau lihat Sumatera Utara misalnya, Sumatera Utara itu memang tidak juga karena penantang Bobi itu juga tidak cukup kuat di basis gitu. Dan sejak awal-awal sudah kelihatan memang perolehan suaranya itu cukup domplang. Iya, iya. Itu sudah bisa diduga. Karena itu ya endorsement Jokowi di Sumatera Utara kan nggak terlalu ini, nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu intens gitu ya. Dibanding dengan Jawa Tengah dan DKI menurut saya. Gitu, karena kan Jawa Tengah rawan gitu ya, DKI juga rawan gitu. Gitu. Tapi kalau Sumatera Utara sejak awal udah tinggi bobinya, dari survei itu kelihatan gitu. Dan upaya meskipun ada cerita-cerita lain yang kita dengar dari situ ya, betapa misalnya katanya uang dari Edi Rahmayadi itu nggak bisa dikeluarkan, diblok gitu. Jadi logistiknya macet ya. Logistiknya macet gitu ya. Jadi upaya-upaya itu di belakang layar itu. Di belakang layar. Jadi di publik tidak terlalu muncul, tapi memang muncul ke publik itu bobinya sudah tinggi elektabilitasnya. Tapi itu semakin mengonfirmasi statement Anda, Bung, bahwa yang namanya politik uang itu memang sulit ya untuk dihapuskan ya. Ya itu dia yang saya bilang gitu. Artinya masyarakat makin belajar untuk memilah dan memilih, bukan menolak ya. Begitu ya. Ya artinya begini, dia nggak bisa, mungkin pengaruh politik uang khususnya di beberapa daerah tidak begitu efektif lagi. Tetapi prakteknya nggak bisa kita hentikan. Iya. Gitu. Jadi ya memang yang harus kita bangun itu adalah kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang. Atau kemudian membuat dia tidak punya pengaruh dalam konteks mereka memilih. Nah itu, yang dipilih jadi kemampuan terima uangnya, calonnya terserah saya gitu kan. Tetap mereka terima itu. Tapi tidak, dan ya soal-soal lain ya, termasuk sebetulnya dalam pilkada yang tadi kita sebut partai coklat, itu makin tidak bisa dihentikan. Nah, tahan dulu kalau soal itu. Kalau sudah masuk situ, saya harus hentikan dulu ini. Karena kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami, karena Downcast segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast tentunya di Nusantara TV. Saya ingin menyampaikan terima kasih bagi Anda pemirsa yang selalu setia menyaksikan program kami, baik melalui layar Nusantara TV ataupun yang mengikuti melalui channel YouTube kami di Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga Anda boleh komen di channel YouTube kami. Kita masih ngobrol dengan Bung Jerry Sumampo. Anda ini kan pengalaman puluhan tahun mengawasi jalannya pemilu, memantau ya jalannya pemilu di berbagai tempat. Terakhir sebelum kita rehat, sudah keluar tuh akhirnya statement Partai Coklat. Dan ternyata Partai Coklat ini pengaruhnya besar meski dia bukan kontestan politik, kontestan pemilu gitu kan. Ini fenomena apa ini yang terjadi dalam demokrasi kita? Iya, jadi memang sejak kepolisian mengalami sejak reformasi, kan kepolisian ini menjadi lembaga yang paling yang paling spesial sebetulnya. Powerful karena dia presiden. Ya, dia di bawah presiden. Tidak ada di atas dia selain presiden. Dan karena itu faktanya di sejak tahun 2004 memang kepolisian itu digunakan oleh presiden untuk konteks pemenangan, apakah pemilu atau pilkada. Di semua semua presiden melakukan itu. Nah, hanya tidak terang-terangan. Bukan tidak terang-terangan sebetulnya. Ini nggak muncul ke publik aja. Nggak muncul ke publik karena operasi karena pengalaman di setiap kali pemilu pilkada, jadi operasinya itu ya memang sudah cantik betul tuh, sehingga nggak mungkin terdeteksi. Misalnya karena itu mulai masifnya sejak pemilu yang tahun berapa? 2004 sudah. 2004 ya, pertama jadi, Presiden SBY ya. Iya. 2004 kan SBY terpilih. Pemilihan pilpres langsung pertama kan 2004 kan. Tapi presidennya ketika itu kan Mega. Bu Mega ya. Jadi ya Ibu Mega juga gunakan itu meskipun tidak semasif dan tapi yang mau saya katakan adalah lembaga kepolisian itu memang menjadi alat pemenangan presiden ketika itu. Karena dia langsung komandonya dari presiden. Mungkin ini karena tidak masif waktu itu Presiden Megawati sehingga sebenarnya masif juga. Tapi ya dulu itu media sosial masih terbatas. 2004 masih terbatas. Jadi belum bisa viral seperti sekarang. Dia menjadi masif seperti sekarang karena ya bukan masif ya, terinformasi. Kalau prakteknya sama sebetulnya. Tinggal presiden maunya apa. Gitu. Dulu memang di masa SBY misalnya, jadi polisi ini punya data hasil hari H dan itu valid. Dan itu bisa digunakan dan kemudian itu presiden tahu karena mereka punya, presiden bisa tahu gitu ya, dan dia bisa intervensi proses pilkada itu berdasarkan data ini. Gitu ya. Dulu di zaman SBY itu pernah rekapitulasi nasional yang dibagi secara online itu berhenti tiba-tiba di Hotel Borobudur. Kami datang waktu katanya. Enggak, waktu itu servernya alasannya banyak, servernya nggak mampu gitu ya, tapi dia nggak hidup. Saya masih jurnalis lapangan waktu itu. Saya nge-postnya di sana. Kami datang ke Borobudur nggak dikasih kesempatan untuk masuk. Anda melihat itu upaya intervensi? Iya. Menurut saya itu upaya intervensi karena infonya ya Pak Presiden SBY nggak mau dia online terus karena orang jadi tahu. Itu jadi kan teori pemantauan kami kalau data itu tidak dibuka kemungkinan untuk melakukan manipulasi itu ada ruang manipulasi yang dibuka. Begitu, untuk mengatur sampai hasil akhir. Nah, kita nggak persis tahu permainannya, bagaimana itu dimanipulasi gitu ya. Tapi praktek manipulasi itu sudah terjadi, pertukaran suara dan sudah terjadi sejak pemilu-pemilu awal itu, meskipun nggak makin seperti sekarang ya. Cuma kalau sekarang informasi lebih cepat, lebih mudah. Jadi bedanya itu Bung Don, dia dulu tidak masif terpublikasi karena memang media publikasi publik.
itu masih terbatas. 2004. Istilah Partai Coklat itu muncul, menurut Anda apakah karena masyarakat itu sebenarnya kritik dari masyarakat atau kesadaran masyarakat terhadap itu tadi nilai-nilai politik yang sudah semakin luntur kalau bicara etika? Ya sebetulnya kan istilah Partai Coklat ini dimunculkan PDIP. Ya, Gitu ya, Sekjen PDIP. Ya, Sekjen PDIP. Dan saya kira informasi ini valid. Kenapa? Karena Dulu pernah pakai. ya sudah pasti. Karena sudah ada pengalaman ya. Iya dia punya pengalaman itu. Makanya karena berani. 10 tahun kurang. Iya. Iya kan 10 tahun Menikmati. kurang itu bersama-sama dengan Presiden Jokowi sebagai running party. Iya. Gitu, Dan jadi- Polri itu bertanggung jawab pada presiden. Betul. Gitu. Jadi dan kita tahu kan periode pertama Jokowi dengan PDIP akrab betul dan Iya. sekjennya Hasto. Betul, betul. Kan gitu. Periode kedua juga masih tetap akrab di bagian-bagian akhir baru Iya. baru Saya apa. kira bulan madunya lebih dari 9,5 tahun ya. Ya, 10 tahun jadi sebetulnya istilah itu kalau keluar dari PDIP, ya dia tahu karena dia ikut menjadi pengguna, user Iya, iya. di masa itu. Iya. Itu dia jadi pengguna. Jadi ya valid informasi itu. Cuma kan bagaimana membuat pembuktian itu yang rumit. Karena operasinya itu senyap betul. Dia ya saya kira kepolisian juga makin paham bagaimana melakukan operasi itu yang tidak bisa ada buktinya. Iya. Iya. Itu memang Tidak bisa ada keahliannya kan. buktinya. Itu ya karena belajar sejak tahun 2003 kan. Tapi Anda Dan bicara begini, prakteknya. jangan sampai tiba-tiba kita berdua senyap juga ya. Nah ini juga salah satu problem pemerintahan kita sekarang ya. Oke lah, ketika kemudian, kita pinggirkan dulu Partai Coklat ya, agak daging juga saya ini. Lalu kita melihat juga bahwa tangan-tangan kekuasaan itu bisa masuk ke institusi lainnya, institusi Ya, tadi penegak ya kan? hukum kita udah bahas. Ya, KPK misalnya ya, Anda Ya, melihat betul. fenomena yang tadi mempopulerkan istilah Partai Coklat yang sekarang juga harus menjadi pesakitan gitu kan? Ya itu dia. Jadi informasi yang ya berkaitan dengan Sekjen PDIP ini ya, yang kemudian ditersangkakan. Sebetulnya kan sejak dulu kita udah baca itu. Ya artinya paling tidak sejak PDIP dengan Jokowi tidak akur. Iya. Dan kemudian berpolemik secara terbuka dan terang-terangan di publik gitu ya. Dan Hasto beberapa kali dipanggil, sudah kita tahu ini bagian dari cara kriminalisasi rejim. Karena pengalaman seperti itu bukan terjadi hanya kepada Hasto. Bahwa cara penanganannya beda dengan pengalaman kita di Orde Baru ya. Itu, tapi ini kan tetap aja pembungkaman kebebasan sipil. Tapi rezim yang mana yang sekarang Anda maksud? Rezim yang dulu di masa Pak Jokowi gitu ya, sebelumnya di masa Pak SBY juga sebetulnya modelnya sama. Dan memang begini. Kalau kasusnya kemudian di era Presiden Prabowo, apakah masih bisa dikatakan? Ya ini kan masih serialnya? ini bagian dari kelanjutan kelanjutan dari apa yang sudah terjadi di masa Pak Presiden Prabowo ya. Kita memang belum tahu secara persis ya sikap Pak Presiden Prabowo tentang ini karena dia hampir tidak pernah bicara tentang ini, gitu ya, nggak pernah bicara. Dia artinya yang bicara adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan itu ya, misalnya KPK gitu ya, dan kepolisian dan lain-lain. Nah mungkin juga kita ingin ada statement ya. Dari Presiden? Dari Presiden terkait dengan ini gitu ya. Kenapa harus ada statement? Bukankah nanti malah kesannya Presiden mengintervensi lembaga penegak hukum? Ya kan, kalau saya memahami selama ini Presiden Jokowi mengatakan itu. Tapi itu bagian dari caranya untuk mengatakan kepada publik bahwa dia sedang tidak terlibat di situ. Padahal dia terlibat. Ini kan apa ya, bahasa politik populis yang sebetulnya di mata publik dia bicara yang manis-manis saja dengan semacam insinuasi ya, mendorong membangun pemahaman publik bahwa dia nggak ikutan di sana, gitu ya. Ini yang bagaimana terjadi, menafsirkannya. Nah justru itu saya nggak tahu apakah Presiden Prabowo punya pendapat yang berbeda, apakah dia setuju dengan ini atau tidak. Atau memang dia nggak mau peduli sama sekali, itu yang kita nggak tahu.
Atau kalau tapi kita atau dia memang juga terlibat tapi mau mengatakan bahwa dia nggak ikut campur dalam kasus ini gitu ya. Karena beberapa waktu dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyatakan dia banyak belajar dari Presiden Jokowi. Oh iya, Artinya itu kan sudah perlu ditanya dong. itu standar, tapi saya nggak begitu yakin ya, karena menurut saya biasanya murid lebih pintar daripada guru kan. tapi yang saya mau bilang begini, sudah kelihatan kok bahwa Prabowo dan Jokowi itu berbeda. Berbeda. Gitu. Jadi saya setuju dengan banyak teman yang mengatakan kita masih nunggu waktu. Ini kan baru masih bulan madu ya. Masih bulan madu lah, baru 2 bulan kan. Berapa lama bulan madu itu, cepat atau lama? 2 bulan lebih gitu. Ya, kita tunggu ya. Ya gitu. Jadi saya nggak begitu yakin Prabowo itu punya positioning yang sama dengan Jokowi. Sudah pasti berbeda. Oke, gitu ya. Tahan dulu di situ. Dari apa yang sekarang terjadi ya. Iya, ini nggak bisa di stop di sini. Kayaknya di segmen berikut masih kita lanjutkan lagi. Makanya. Oke pemirsa, Downcast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast, tentunya hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser. Anda yang sudah menyaksikan dengan setia, baik melalui layar Nusantara TV dan juga melalui channel YouTube Nusantara TV Official, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di channel YouTube kami. Oke, kita masih obrolan tepi jurang dengan Bung Jerry. Karena ada beberapa indikator yang memang ya, ada juga katakan tadi bahwa sudah terang-terangan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan sudah tidak seperti dulu lagi. Tapi kita sepakat bahwa bulan madu Presiden Prabowo, entah itu dengan Presiden Jokowi atau dengan, saya tidak tahu, kalau dengan Mas Gibran kan masih satu paket ya. Ini apakah bulan madu ini akan berlangsung panjang atau cepat? Seperti apa analisa Anda? Ya, banyak yang memberi target 6 bulan. 6 bulan ya? Yang menikah mereka yang ngasih target orang luar ya? Ya, maksudnya relasi antara Presiden Pak Jokowi dulu dengan Presiden Prabowo sekarang ya. Kalau dengan Gibran itu kan akan panjang, 5 tahun ya. 5 tahun sejauh tidak ada soal politik yang bisa mempengaruhi itu gitu ya. Tapi dengan mantan Presiden Jokowi, saya kira memang kita lihat dalam 6 bulan ke depan ya, karena kan banyak idenya sudah berbeda nih. Idenya Presiden Prabowo? Iya kan, soal IKN misalnya gitu ya. Tidak, ya kalau mengatakan sih oke ya, tapi ini kan tindakan terhadap itu juga masih tanda tanya gitu ya. Apalagi kemudian makin terbuka soal apa di belakang IKN di masa Presiden Jokowi dulu gitu ya. Jadi komitmen-komitmen yang dulu mungkin dibangun sekarang kelihatan makin sulit untuk terwujud. Nah, begitu juga saya kira mulai muncul kuat ya, dan saya kira orang seperti Prabowo dan Gerindra juga nggak sadar itu bahwa ya Gibran ini bukan hanya disetting untuk jadi wakil presiden 1 tahun, 1 periode, gitu kan, sudah pasti akan ada kelanjutannya. Kelanjutan gitu apa ini maksudnya? Jadi ya dia bisa maju sebagai presiden, gitu ya. Atau ada soal lain. Artinya apa? Tapi kan belum punya kendaraan itu politik sekarang Gibran. Oh, saya kira kalau untuk itu lebih gampang gitu ya. Mudah ya? Iya, karena pasti ada partai, ada saja partai yang mau. Misalnya partai seperti PSI kan sudah pasti oke itu. Tinggal apakah Pak Jokowi apa Gibran mau gitu ya. Yang pasti sekarang Kaisang yang pegang itu. Kan Atau gitu. Gerindra sendiri apakah terbuka opsi untuk? Kalau saya kira kalau Gerindra tidak mungkin. Nggak mungkin Gerindra Selama masih ada Pak Prabowo. selama masih ada Pak Prabowo.
Dan justru yang dikhawatirkan Gerindra sekarang menurut saya memang tidak pernah dikemukakan secara terbuka ke publik gitu ya, kekhawatiran ya terhadap fenomena Pak Jokowi dengan Gibran yang bisa saja itu mengambil alih dalam tanda petik ya peran-peran Prabowo di publik, bukan di pemerintahan misalnya. Kan itu udah terlihat misalnya Gibran bikin hotline untuk Wapres gitu ya. Nggak salah kan itu? Nah, ini juga tapi nggak wajar. Di era Pak Trisutrisno juga ada kan? Kotak pos gitu. Oh iya, kalau zaman dulu selalu ada, tapi kan begini, apakah itu sudah dikoordinasikan dengan Prabowo? Gitu. Dan saya kira kelihatan betul itu resistensi politisi-politisi Gerindra terkait dengan itu, tapi tidak dimunculkan ke publik gitu. Itu nggak wajar. Ada upaya RI2 untuk mengambil spotlight-nya RI1. Ya itu yang tadi saya bilang, bukan peran-peran pemerintahan, tapi peran-peran yang berkaitan dengan publik. Karena kan modal keluarga dinasti Jokowi ini adalah popularitas publik. Iya. Dan politik kita itu adalah politik populis. Ya. Gitu ya. Jadi kemenangan Jokowi selama ini dengan keluarganya itu karena branding populisme ini. Yang kemudian menegasikan atau merendahkan ya, atau menurunkan derajat lembaga-lembaga demokrasi kita. Gitu ya. Misalnya Jokowi selalu baik, PDIP itu selalu jelek. Gitu kan gitu. Bahkan seorang Jokowi itu bisa melebihi. Jadi kepopuleran Jokowi ini sebetulnya juga menegasikan atau merendahkan sedikit lembaga-lembaga pemerintahan kita. Dan memang itu ciri politik populis kan. Artinya modal mereka di situ tuh. Ya, nah kalau peran-peran ini tetap dimainkan dan peran ini tetap dimainkan gitu ya. Kita lihat misalnya Jokowi ini selalu aktif di media sosial. Gitu ya. Kemudian Gibran juga selalu aktif di media sosial. Beda dengan Prabowo. Ini padahal Prabowo presiden. Jadi peran-peran kenegaraan itu mungkin akan tetap di Prabowo, karena Prabowo dengan Gerindra sekarang menurut saya mengontrol betul itu ya. Iya, pemerintahan. Iya, tapi kan peran di media sosial nggak bisa juga dihentikan, baik Gibran maupun Jokowinya. Iya. Gitu. Jadi yang urusan pencitraan publik tetap terbangun, tetap dibangun ini. Dan ini yang menurut saya membuat Gerindra khususnya itu harus hati-hati terhadap Jokowi dan Gibran atau keluarga dinasti Jokowi. Dan Gibran termasuk Kaisang. Iya, dan Gibran punya tabungan waktu 5 tahun untuk melakukan itu ya. Betul. Jadi kalau peran-peran pemerintahan itu nggak diberikan, dia akan tetap menjalankan peran-peran itu. Gitu ya, popularitas. Tapi bukannya si malakama ya, kalau presiden berbagi peran pemerintahan kepada wakil presiden, malah menambah spotlight bagi RI2. Ya memang selalu ada risiko itu Bung Don ya, tetapi kan di masa pemerintahan SBY dan JK itu pernah terjadi. Iya. Bahkan di masa pemerintahan Pak Jokowi dengan JK dulu awal terjadi, meskipun jadi pembagian peran itu tetap bisa dilakukan dalam batasan-batasan tertentu. Nah kalau kita lihat sekarang, kelihatannya Prabowo dan mungkin juga orang-orang teman-teman Gerindra di belakangnya itu agak hati-hati atau mungkin tidak mau memberi peran terhadap Gibran juga. Gitu. Ya saya nggak tahu ya apakah peran-peran yang selama ini dilakukan itu jangan-jangan ini inisiatif Gibran sendiri. Harusnya kan sudah disepakati sejak awal kan. Iya, kita nggak berpasangan. Iya, kita nggak tahu kita nggak dapat informasi terkait dengan itu kan. Kalau dulu di masa SBY dengan JK jelas. Iya. JK ambil peran apa, SBY ambil peran apa, SBY dan sekarang kan nggak muncul itu. Iya. Nah, termasuk soal kabinet, bagaimana betul besar atau gemuknya kabinet merah putih. Ini juga ini satu problem sebetulnya yang perlu kita catat dalam peristiwa demokrasi di 2024. Besar tapi lincah kan nggak apa-apa, Bung. Dan ya itu kan katanya di awal. Tapi sekarang ini kita udah lihat dia besar dan tidak lincah. 2 bulan ini. Apa indikatornya? Loh, ini aja yang dipikirin adalah naikin pajak gitu. Dan resistensi publik terhadap itu sudah ada. Kenapa? Karena memang membiayai kabinet yang gemuk ini butuh uang. Uang nggak ada.
Caranya adalah ya naikin pajak. Dan kan begini, ketika naik pajak 12% nanti tahun depan ini, beberapa hari lagi. Ya, beberapa hari lagi, yang orang pikirkan adalah apa? Karena kabinet gemuk. Harus membiayai kabinet gitu. Ya iya gitu. Jadi kabinet gemuk ini juga satu problem sendiri. Dia memang ini kan gini, ini fenomena kartel politik juga, gitu ya, yang mengakomodir semua kekuatan politik, ya, untuk menjadi pendukung kabinet. Gitu ya. Salah satu cara yang biasa kita pakai itu adalah ya masukkan dia ke kabinet, gitu kan. Nah, tetapi di sisi lain dia jadi beban, gitu. Nah, saya nggak tahu juga kadang-kadang mikirin Prabowo ini ya, karena banyak sekali kan, 46 menteri, 58 wakil menteri, dan kita lihat juga banyak orang di sana itu yang kita hampir nggak mengerti apa peran yang diharapkan oleh presiden dari mereka. Gitu ya, ada orang seperti Raffi gitu ya, dia nggak usah jadi wamen, sebetulnya bisa diminta untuk menjalankan peran yang sekarang dia perannya yang dulu dia lakukan di masa Jokowi, gitu. Dan ada banyak orang yang kategori seperti itu. Iya, taruhlah ini masih masa bulan madu. Kata siapa tidak akan ada reshuffle atau mungkin perampingan, ya kita tidak tahu. Ya, kita berharap segera dilakukan justru itu. Banyak yang mengatakan itu. Jadi membandingkan, ya mungkin tidak apple to apple ya, tapi Presiden terpilih Trump, dia akan membentuk sebuah kementerian efisiensi birokrasi yang mungkin nanti akan banyak disupport oleh Elon Musk di situ. Nah, cuma kan itu Amerika, demokrasinya sudah ratusan tahun. Kita hanya bicara sepanjang 2024 ini, catatan demokrasi Anda, kemudian ada hal-hal yang mencederai demokrasi. Tapi soal kabinet kan bukan mencederai demokrasi, itu kan prerogatifnya presiden. Iya, tapi itu anomali sebetulnya di tengah kecenderungan dunia sekarang. Dunia sekarang ini kan makin banyak dibantu oleh teknologi. Gitu ya. Jadi kemajuan teknologi ini sebetulnya juga punya efek terhadap perampingan kabinet. Gitu, makanya sebetulnya ketika Prabowo mengambil kabinet gemuk, kita paham mungkin maksudnya, tapi ini anomali demokrasi kita juga. Atau anomali dari tren dunia sekarang gitu. Karena itu misalnya pilihan seperti contoh Trump, saya kira Trump mengambil keputusan itu juga karena teknologi. Ada banyak hal yang sekarang bisa dibantu oleh teknologi kan. Gitu apa saja gitu. Dan dalam konteks seperti ini kita nggak butuh banyak orang yang mau terlibat sebetulnya. Gitu. Bung. Memang kalau membahas kaleidoskop tidak cukup dalam satu episode. Banyak hal belum kita bicara juga ini. Tapi setidaknya kita harus memberikan waktu dan kepercayaan dulu. Sudah pasti. Pemerintahan yang baru berjalan ini kan. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan untuk pelaku atau penyelenggara negara kita ini? Sebentar lagi kita masuk tahun 2025. Tentu ada harapan. Iya. Saya kira catatan yang penting dalam rangka untuk memulihkan ya situasi demokrasi kita adalah pemerintah harus memberi jaminan independensi terhadap lembaga-lembaga hukum gitu ya. Karena yang lalu itu problem. Saya kira itu yang pertama, termasuk independensi lembaga-lembaga negara yang memang bekerja independen gitu. Jangan mereka digunakan, termasuk kepolisian dan tentara ya, KPU, Bawaslu juga masuk ke situ ya, karena banyak sekali pengaruhnya. Nah, mereka bekerja independen dan nggak boleh digunakan menjadi alat politik penguasa ya, dalam bentuk untuk kepentingan apapun. Yang kedua, saya kira kebebasan sipil itu harus dijamin ya. Kritik itu mestinya tidak boleh diformulasi sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan rezim lah. Tapi ya dunia seperti sekarang itu harus dilihat sebagai sebuah dinamika yang ya makin memperkaya wacana politik kita untuk merumuskan apa solusi yang baik bagi pertumbuhan dan perbaikan kebangsaan ke depan gitu ya. Yang ketiga, saya kira mendorong partisipasi publik ya, bukan sebagai alat politik semata, tapi sebagai subjek ya, yang memang harus berpartisipasi dalam konteks untuk mensukseskan
demokrasi kita dan pembangunan bangsa ini. Menurut saya 3 catatan ini menjadi penting bagi pemerintahan Prabowo ke depan ya. Ini berdasarkan juga pengalaman-pengalaman di 2024 ini gitu. Oke, siap. Baik, Bung Jerry, terima kasih. Terima kasih Bersama kami dalam program Downcast. Sukses di tahun yang akan datang. Kita berharap semua sukses gitu ya. Siap. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Downcast edisi akhir tahun 2024. Tidak lupa seluruh kerabat kerja Downcast dan Nusantara TV mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2025. Semoga di tahun 2025 kita lebih sukses, sejahtera, dan tentunya selalu berbahagia. Saksikan terus Downcast. Saya Doni The Kaiser. Sampai jumpa. Salam Nusantara. Merdeka.